Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat selalu. Selamat datang di channel YouTube Himpunan Alumni IPB dalam acara Leader Talk, Do a Good Deed, Stand Up and Lead. Perkenalkan, nama saya M. Fadil Ramzi NR. Saya Menti Mentoring Leader Batch 3. Izinkan saya untuk memandu acara pada kali ini yang sangat bermanfaat yang akan disajikan langsung oleh mentor kami, yaitunya Bang Kiman. Kepada Bang Kiman, kita undang. Halo, Assalamualaikum Adinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Kiman, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Adinda, baik. Alhamdulillah, sehat selalu ya Bang ya? Alhamdulillah, dengan COVID ini kita harus tetap sehat. Sehat ini sekarang mahal gitu ya. Mantap, betul sekali ya Bang ya. Wah, mungkin nih sedikit biografi nih dari Bang Kiman ya. Jadi Bang Kiman lahir di Janji Mauli, Tapanuli Selatan, 1 Mei 1978. Benar ya Bang ya? Iya, betul. Saya lahir di kampung tuh, desa tertinggal tuh. Waduh, tapi mah sekarang jadi sebagai jadi panutan ya Bang ya. Ya banyak anak-anak muda yang akan banyak belajar dari Bang Kiman gitu kan, dari suksesnya gitu kan. Amin. Nah, Bang Kiman ini bagi teman-teman ialah Chairman Indonesia Life Crisis Assessment Network atau ILCAN. Beliau juga sebagai ahli di bidang Agriculture Engineering Technology, menjadi dosen dan juga peneliti di IPB dan Universitas Syah Kuala. Serta, nah ini yang menarik nih teman-teman, banyak bisnis yang beliau ada, yang punya gitu, dan sekarang jalan semua ya Bang ya, gitu. Insya Allah. Nah, maka dari itu teman-teman penasaran, nah mari kita diskusi dan juga wawancarai beliau gitu. Wah, Bang, ini mau nanya nih kepada teman-teman semua, kan ini kita lagi di fase di mana pandemi kian belum berakhir ya Bang ya gitu. Kita online semua gitu kan. Nah, sebelum aku nanya-nanya tentang bisnisnya Bang Kiman nih gitu kan. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, sedikit cerita Bang gitu kan, pengalaman Abang di IPB terutama sebelum online ya Bang ya gitu. Nah, mulai dari pengalaman organisasi hingga bisnis Abang gitu Bang. Mungkin boleh dikasih clue kami gitu Bang. Jadi dapat pengalaman gitu Bang. Ya. Gitu. Baik, terima kasih ya Adinda Fadil dan pendengar setia Leader Stock ya, YouTube channel Himpunan Alumni IPB. Saya di sini izin perkenalkan diri sebagai mentor juga ya di program Mentoring Leader. Saya kira ini program yang bagus ya, pemimpin melahirkan pemimpin, bisa pemimpin bisnis, pemimpin politik dan lain sebagainya gitu ya. Saya masuk IPB tahun 97, itu di masa krisis ya, istilahnya di masa krismon. Sebenarnya saya ini generasi reformasi ya, reformasi yang masuk IPB, tiba-tiba negara kita ini dihadapkan pada krisis ya, krisis segalanya lah, krisis politik, krisis moneter, krisis ekonomi gitu ya. Dan itu juga mungkin menjadi sulit bagi kami sebenarnya, yang terutama yang dari kampung ya. Saya sendiri kan dari Tabaksel sana ya, Tapanuli bagian selatan di Paluta sekarang, Perangos Utara, semua berat gitu ya. Tapi seperti yang saya sering sampaikan, apapun ceritanya kan kita kalau udah melangkah dari kampung kita harus survive ya, kita harus survive sehingga semua yang menjadi parameter-parameter ketidakberhasilan tadi itu kita jadikan itu menjadi motivasi untuk tetap bangkit dan survive gitu ya. Jadi kalau saya pribadi itu memang kebetulan ya, dari kecilnya memang selain prestasi akademik juga sudah senang berorganisasi. Dari SD, saya ingat saya itu SD itu saya ketua kelas terus ya, sampai SMP ketua OSIS ya kan. Mantap Bang. Iya, SMP kita udah ketua OSIS, SMA dan kuliah. Jadi itu juga membuat kita tidak terlalu susah untuk cepat beradaptasi dan mandiri di IPB gitu ya. Saya kira sampai di IPB ya kita tetap menjadi mahasiswa ya, sebagaimana mahasiswa biasa. Cuma memang ya dengan berbagai kesulitan tadi terpaksa saya di semester
3 kita sudah mulai kerja sampingan. Semester 4 saya udah punya bimbel itu dulu ya. Jadi saya udah bikin dulu namanya itu eksekutif privat course di semester 4. Karena di tengah-tengah keadaan ekonomi juga yang susah ya, kita juga tidak bisa banyak berharap dari orang tua, tapi kita harus tetap survive. Jadi mungkin itu sekilas tentang bagaimana saya dulu pertama masuk di IPB. Yang jelas kita dari kampung itu kan pasti banyak kekurangan istilahnya mata pelajaran ya, kekurangan komunikasi, tapi memang bagaimana kita cepat adaptif. Saya kira itu yang harus cepat kita lakukan dimanapun kita berada gitu ya. Di situasi apapun, kalau kita cepat adaptif ya, cepat berkomunikasi, membangun networking, membangun silaturahmi, pasti akan bisa teratasi. Saya kira gitu, Adinda. Wah, berarti udah mulai buka kursus belajar gitu ya Bang ya, untuk di awal-awal perkuliahan gitu ya Bang ya? Udah. Idenya langsung mulia gitu ya Bang ya, memang untuk mencerdaskan buat adik-adik kelas gitu ya Bang ya? Gitu. Iya, karena gini, saya tuh kan sering sampaikan apa yang bisa kita lakukan gitu ya, di situasi seperti itu, apa yang bisa kita lakukan, salah satunya kan dari akademik ya. Kita kan dari SMA paling-paling modalnya kemampuan misalnya matematika, fisika, kimia kan gitu ya. Nah, itu yang bisa kita optimalkan, Tapi nanti di semester 6 itu saya udah mulai manajer kos-kosan ya, kos-kosan, jual beli tanah itu kita sudah mulai lakukan gitu ya. Karena pasti bisnis itu siogianya ada kepuasan tersendiri pada saat kita berhasil mengeksekusi sesuatu gitu ya. Kita pingin lagi yang lain, karena saya kira sama ya, di bisnis itu kita nggak bisa berhenti. Kita harus terus melakukan ekspansi ya, inovasi gitu ya. Karena pada saat kita berhasil pasti kita ada kepuasan yang kita dapat, tidak sekedar uang yang kita kejar gitu kan. Karena kalau dari aku lihat kan dari pertama dari kursus ya Bang ya. Terus misalnya kalau udah di beberapa bisnis ke depan kayak nggak ada yang selaras, tapi dicoba aja dulu mana yang sesuai, mana yang pasar yang inginkan gitu ya Bang ya. Iya, kalau harus idealis gitu ya Bang ya. Gitu. Saya gitu ya. Jadi prinsipnya gini, bisnis itu kan kita mencari margin gitu ya. Tapi memang disesuaikan dengan yang bisa kita eksekusi ya. Jadi prinsipnya semua bisnis itu pasti bagus. Tapi seperti yang kita sampaikan, kita ini kan pingin survive dulu. Kita pingin bertahan. Kita ingin dapat margin gitu ya. Nah, artinya mana yang bisa kita lakukan disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas kita, itu dulu kita eksekusi. Bahwa kita punya tantangan yang besar, itu nanti kita bisa kita eksekusi di tangga berikutnya gitu ya. Jadi saya dari kuliah bikin bimbel, terus kita manajer kos-kosan, jual beli tanah, jual beli motor ya, jual beli buku. Apa yang bisa kita lakukan, itu dulu kita lakukan. Nah, setelah kita tamat kan baru kita bisa bikin perusahaan kan gitu ya. Itu saya kira anak tangga itu kan harus kita lalui. Karena kita sudah melalui anak tangga itu, kita udah terbiasa gitu ya. Pada saat kita udah terbiasa menjadi passion gitu ya. Menjadi passion yang kita untuk melakukan eksekusi berikutnya gitu. Betul. Karena kan kalau misalnya untuk usaha, misalnya ya yang berbasis ada yang pendidikan, ada yang Bang ya, yang misalnya udah tanah itu kan berarti kan harus ada ilmunya. Nah itu Abang nggak susah gitu untuk beradaptasi dengan ilmu yang baru gitu Bang? Ya, ilmu itu memang makanya saya juga termasuk manusia yang pembelajar ya. Jadi termasuk medsos sekarang juga saya belajar dari adik-adik milenial nih kan. Jadi ya ilmunya itu memang harus. Saya kira itu modal hard skill yang harus kita miliki gitu ya. Tapi di luar itu kan soft skillnya itu juga harus kita tambah dari bagaimana kita pengalaman di lapangan ya. Saya kira memang saya bikin bimbel ya, kita harus bisa. Saya sebelumnya kan ngajar bimbel dulu di tempat orang lain kan gitu ya. Kan kita udah biasa ngajar. Kita kan cuma tahu kan 2 jam saya dibayar segini. Tapi sambil pelan-pelan kita dekatin manajemennya. Oh, kenapa saya nggak buat sendiri kan gitu kan? Kan kepikir. Betul. Jadi tapi kan kalau kita hanya bertahan di hard skill kemampuan kita, ya kita susah untuk jadi owner kan gitu ya. Saya habis itu kita kenal lagi dengan orang, kita manajer kos-kosan, ya kan berikutnya kita jadi yang punya kos-kosannya kan. Itu kita kalau jadi manusia pembelajar sebenarnya menurut saya kayak sekarang salah satu bisnis kita kan main di konstruksi. Karena saya dari mahasiswa saya membangun kos-kosan. Jadi padahal di kampus kita tidak ada ilmu secara khusus belajar itu. Memang kami di teknik ada belajar kekuatan bahan ya, dan
kekuatan tahan dan statistika dinamika adalah hubungannya ya. Tapi tidak 100% berhubungan dengan bagaimana membangun ya atau bangunan gitu ya. Tapi kan dengan seperti itu dari bisnis itu kadang-kadang kita belajar juga gitu, dari anggota kita, dari tim kita gitu ya, yang kita hire, kita juga kalau cepat belajar saya kira bisa. Yang penting kalau saya itu berpikir pola pikir dan bagaimana kita bisa cepat gitu ya, adaptif dan cepat mempelajari sesuatu itu gitu. Wah, daging banget emang Bang. Untuk ilmunya. Kalau ini Bang, kalau kan Abang punya role model gitu nggak Bang? Maksudnya kayak idola Bang, wah kayaknya nih dengan beliau, pencapaian beliau ini gitu kan, wah kayaknya Abang pengen seperti beliau begitu. Mungkin ada role model Abang nggak gitu? Iya, saya bisnis itu membaca biografi orang ya. Saya melihat, saya gini, tapi saya membaca biografi orang, saya nggak membaca suksesnya dia, tapi saya ingin belajar bagaimana sih dia dulu memulai gitu loh ya. Misalnya nih, kita baca, saya sering misalnya yang saya termasuk di dunia bisnis ya, yang termasuk yang saya suka itu kan misalnya, saya termasuk yang hampir baca semua ya, buku-bukunya misalnya Robert T. Kiyosaki juga kita baca, pengalamannya ya Hairul Tanjung kita baca, dan Diaga Yuno, Erick Thohir, dan semuanya lah saya grup Bakri ya, grup ya, Kala gitu ya itu. Ya istilahnya memang kita harus punya, saya kira kita harus punya benchmark gitu ya. Kalau adik-adik sekarang ini kan bagus di program mentoring leader ini. Kami dulu kan nggak dapat ini, jadi kami mencari mentor sendiri kan gitu ya. Nah, itu kan besar-besar. Tapi kan yang kecil-kecil kita punya senior ya, kita punya saudara, itu juga menjadi mentor kita gitu ya. Kita juga punya orang tua, punya dosen-dosen kita gitu ya. Jadi saya kira selama kita mau belajar ya dan mau bergaul ya, berkawan, banyak sebenarnya mentor yang bisa kita jadikan. Pastinya kalau misalnya ke istilahnya ke agama kita gitu ya, kita harus juga belajar dari Rasulullah dari umur 9 tahun ya. Kan gitu ya. Betul. Saya kira itu. Oke. Wah, sangat menarik ya Bang ya, karena sejatinya kalaupun bisnisnya stagnan atau maksudnya nggak ada berkembang ya nggak bisnis namanya Bang ya gitu kan, dagang gitu kan. Iya, bisnis itu ada advance-nya, ada ekspansinya gitu ya Bang ya. Ada apa namanya, walaupun perlahan tapi skala itu signifikan naik gitu ya Bang ya. Iya. Makanya saya sering sampaikan gini, bisnis yang bagus itu kan ya mungkin udah ada juga yang menyampaikan sebelumnya ya, bisnis yang dijalankan kan gitu ya. Saya makanya saya dulu itu sebenarnya lebih tertarik eksekusi apapun. Makanya saya semester 4 coba aja terus ya, bahwa misalnya belum maksimal atau ada gagal itu SPP. Saya kira tidak sekolah aja yang ada SPP, bisnis pun ada SPP-nya gitu ya. Tapi yang saya jalanin ya, saya sering sampaikan kalau kita istilahnya mau kaya berdagang lah kan gitu ya. Tapi kalau mau kaya raya kita harus punya pabrik. Nah, itu kan cita-cita kita kan sampai seperti itu kan gitu ya. Tapi kan nggak bisa langsung tiba-tiba kita punya pabrik apa segala macam kan, itu kan karena itu kan butuh proses dan butuh istilahnya finance segala macam yang harus kita persiapkan kan gitu ya. Lalu kalau menurut ini Bang, mau nanya, apa sih yang membuat Abang yakin kalau menjadi sebuah pengusaha itu wah, selain dari ini tadi ya Bang yang berdagang tadi kan menjadi salah satu pintu pembuka rezeki gitu kan, dengan apa namanya keahlian Abang di bidang energi ini, kenapa nggak jadi profesional aja gitu Bang dibandingkan jadi pengusaha gitu Bang? Iya gini, yang pertama saya kira kita berbicara masalah bangsa kita itu kan minimal menurut saya itu ada dua hal ya. Yang pertama itu masalah pendidikan dan masalah kemiskinan ya kan. Jadi saya mencoba sebenarnya berusaha mencapai itu dua-duanya gitu ya. Terus yang kedua, pada saat kita misalnya sudah berpendidikan, saya kebetulan udah sampai doktor gitu ya, apa yang bisa saya perbuat gitu kan. Ilmu yang saya dapat itu kalau nggak saya eksekusi ya, kalau nggak saya kapitalkan menjadi suatu bisnis, sebenarnya kan hampir tidak ada gunanya gitu ya. Tapi apa yang menjadi misalnya cita-cita kita ya kan, kembali lagi kita kalau hanya saya misalnya profesional atau misalnya saya hanya kerja gitu ya kan ini hanya untuk diri saya sendiri. Sementara kembali lagi tadi masalah kita itu adalah masalah kemiskinan gitu ya. Jadi makanya ya kita harus mewujudkan dalam bentuk bisnis biar kita bisa hire tim gitu ya, kita bisa hire teman atau misalnya karyawan sehingga bisa
langsung menyampaikan apa yang menjadi ide kita, apa yang menjadi pemikiran kita, itu kita wujudkan gitu ya. Makanya misalnya nih, abang kan sebenarnya itu kan di renewable energy. Kita buat biodiesel, kita buat pembangkit listrik tenaga biomasa, kita buat pembangkit listrik tenaga mikrohidro, tenaga air ya. Kita buat misalnya pabrik cooling engine. Nah, tapi kan itu kan butuh juga knowledge, butuh kemampuan ya, butuh hard skill. Tapi itu tadi, kalau itu tidak dibuat dalam bentuk suatu perusahaan atau korporat gitu, ya bagaimana manajemennya, bagaimana kita meng-hire orang, kan berbisnis itu kan membangun sistem ya. Ya, jadi pemikiran kita itu kalau kita nggak wujudkan dalam suatu usaha atau dalam suatu bisnis, mungkin nanti dia akan sia-sia. Saya mungkin mati kan, saya nggak mungkin bisa wariskan otak saya kan. Nah, tapi kan pemikiran saya wujudkan, misalnya dalam bisnis yang saya dan tim melakukan, ya minimal kita kan punya kader gitu loh ya. Misalnya di manajemen perusahaan kita juga punya kader. Apa kalau saya itu dalam artian nggak ada yang saya sembunyikan. Tim saya kasih tahu semua. Karena ini, karena dia tinggal mengeksekusi, paling-paling nanti tinggal saya melakukan advice gitu ya, sedikit-sedikit gitu ya, sehingga sistem jalan gitu loh. Gitu ya Bang ya, membangun sistem gitu agar ya apa namanya, tanpa adanya kita pun sistem itu akan berjalan dengan sendirinya ya Bang ya, daripada kita profesional, orangnya nanti bisa tergantikan ya gitu ya Bang ya. Iya betul, jadi gini, memang di profesional itu kan artinya gini, pemikiran kita belum tentu bisa diterima 100%, ya kan. Sementara ada kalanya saya dulu misalnya, saya tamat S1, saya pernah juga kerja di BUMN ya kan. Tapi saya kira loh, kok seperti ini ya cara kerjanya BUMN kan gitu ya. Oh ini kapan saya bisa speed up gitu ya, kapan saya misalnya cepat melakukan perubahan-perubahan kan gitu ya. Ya memang akhirnya harus kita buat sendiri gitu loh ya. Kalau kita buat sendiri, memang kita pasti minta juga ide kritik dari tim ya kan. Tapi kan apa yang menjadi pemikiran kita bisa eksekusi. Salah satu kemerdekaan kita sebagai pebisnis kan di sini. Saya punya pemikiran, saya punya kalkulasi, ya makanya berbisnis itu kan spekulasi didasari kalkulasi, tinggal eksekusi kan gitu. Eksekusi. Tapi kalau kita menarik sini di tempat lain, ya belum tentu bisa gitu ya. Bisnis itu tidak sekedar tambah kali, tapi juga harus ada bagi kurang gitu ya. Jadi bagaimana kita istilahnya berbagi dengan tim